Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan pada kali ini untuk bisa mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kali ini. Salam selalu kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, anak-anak sekalian, mari kita awali pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke bab ketiga, yaitu iman kepada hari akhir, ya. Kita akan masuk, silakan disimak di buku yang Bapak kasih atau di samping ini ada layarnya. Iman kepada hari akhir, pengertiannya, ya, langsung ke istilahnya, ya. Menurut istilah, iman kepada hari akhir itu adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwasanya kehidupan di dunia ini akan hancur dan berakhir dan akan berganti dengan kehidupan yang baru, yaitu kehidupan akhirat. Itulah iman kepada hari akhir, ya. Tentang hari kiamat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, ya, ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Ya, artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Jelas ya, bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang. Ya, tidak ada keraguan sama sekali. Kapan datangnya kita semua tidak tahu, hanya Allah yang tahu kapan akan terjadinya, ya. Maka kita hanya akan diberikan tanda-tanda hari kiamat, ya. Kita masuk ke tanda-tanda hari kiamat. Di situ ada beberapa tanda-tanda. Yang pertama adalah ilmu agama dianggap sudah tidak penting lagi. Nah, banyak ya sekarang, ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyepelekan ilmu agama, ya. Sudah malas belajar agama, kemudian sudah malas melaksanakan perintah agama, 5 waktu ditinggal dan sebagainya. Jangan sampai, ya. Ya, kemudian minuman keras merajalela. Nah, kita lihat sekarang, ya. Kita lihat sekarang ini minuman keras itu sudah bukan jadi barang langka lagi, ya. Bahkan banyak sekali dijual-jual secara terbuka seperti itu, ya. Sangat miris sekali, ya. Kemudian fitnah muncul di mana-mana. Namanya fitnah, ya. Umat Islam menjadi bahan fitnahan, ya kan, seperti di Palestina, ya kan. Palestina sehingga terjajah, kemudian dan kaum muslimin yang lainnya juga, ya. Kemudian tersebarnya perzinahan. Nah, ini masya Allah, ya, ini harus kita lihat, ya, bahwasanya perzinahan di mana-mana, ya. Baik, dari mana awal dari perzinahan itu? Dari remaja-remajanya, yang dari pemuda-pemudanya yang tidak peduli lagi dengan agama, yang lebih mementingkan pacaran. Maka dari itu Bapak sangat mewanti-wanti anak Bapak ini, janganlah kalian pacaran, ya. Seriuslah dulu dalam menuntut ilmu, ya, setinggi mungkin. Bahagiakan orang tua dengan prestasi. Jangan kemudian kalian sibuk berpacaran, mojok sana mojok sini, mojeng sana mojeng sini, akhirnya pergi ke pariwisata, di wisata mana, ya kan, terus kemudian pergi ke semak-semak, kecelakaan dan sebagainya. Masya Allah, jangan sampai seperti itu. Maka sekali lagi, jangan pacaran, ya. Seriuslah dalam menuntut ilmu, ya, sehingga kemudian kalian bisa membahagiakan orang tua, ya. Kemudian tanda-tanda yang berikutnya adalah tanda-tanda yang kecil, ya. Nah, ini adalah tanda-tanda yang besar. Yang pertama, ya, rusaknya Ka'bah, ya. Jadi nanti akan terjadi kerusakan, Ka'bah itu akan rusak, ya. Kemudian matahari terbit dari barat, ya. Keluarnya Imam Mahdi. Nah, ini panjang ceritanya, ya. Munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara. Nah, dan kemudian keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, ya. Ini kalau dibedah satu persatu itu sangat panjang sekali, ya. Maka di sini Bapak sampaikan secara singkat-singkatnya saja. Nah, kemudian kita setelah tadi melihat tanda-tanda kiamatnya, ada yang kecil, ada yang besar. Kemudian kita beralih ke kiamat, ya. Kiamat itu terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah
kiamat sugro atau kecil ya. Kiamat sugro atau kecil itu contohnya ya kematian seseorang ya. Kemudian ada bencana alam atau mungkin gempa bumi dan sebagainya, atau gunung meletus, banjir, itu adalah kiamat kecil ya. Yaitu kiamat kecil adalah yang mengakhiri sebagian hidup dari manusia. Jadi ada bencana banjir, ada yang meninggal, itu adalah kiamat kecil ya. Sedangkan kiamat kubro artinya besar, ini adalah kiamat yang mengakhiri semua kehidupan ya di dunia ini, sehingga kemudian berganti kepada kehidupan akhirat ya. Kiamat sugro yang jelas semuanya hancur ya, tidak hanya gunung meletus, tidak hanya manusia mati, semuanya bencana-bencana alam semuanya ada, sampai kemudian hancurlah semua kehidupan dunia ini. Setelah kiamat besar, kemudian kita akan berada di alam kubur ya, dalam kubur ini atau alam barzah. Nah, setelah di alam kubur ini, setelah hari kiamat, maka kita akan ada dikumpulkan ya. Kita akan masuk ke alam-alam berikutnya, yaitu peristiwa sesudah hari akhir. Itu ada beberapa. Yang pertama adalah Yaumul Ba'ats ya. Yaumul Ba'ats yaitu hari dibangkitnya manusia dari alam kubur. Jadi semua manusia ketika itu bangkit dari alam kubur ya. Tanda kiamat besar diawali dengan trompet sangkakala ya, oleh malaikat Israfil. Yang pertama, trompet pertama tet ya, itu menghancurkan semua kehidupan. Kemudian berikutnya tet ya, trompet yang kedua itu membangkitkan semua manusia dari alam kubur ya, yaitu Yaumul Ba'ats ya, hari kebangkitan. Kemudian setelah Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, itu ada namanya Yaumul Masar, pengumpulan, yaitu setelah bangkit dari kubur ya, keluar dari kubur, kemudian semuanya berkumpul di dalam di padang mahsyar ya, yang sangat luas sekali ya. Pada saat itu sangat luas sekali, dikumpulkan semua di situ manusia, mulai dari zamannya Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti ya. Nah, berikutnya setelah Yaumul Masar itu adalah masuk ke Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari di mana perhitungan ya, hari perhitungan. Di situ akan dihitung amalan-amalan kita, pahala-pahala kita, dosa-dosa kita akan dihitung ya. Maka dari itu nak, jangan sampai kemudian kita membawa dosa besar. Apa salah satu dosa besarnya adalah tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Masya Allah ya, jangan sampai itu ya. Maka sholat 5 waktu itu sudah bukan menjadi tawar-menawar lagi. Itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kerjakan 5 waktu, jangan sampai tinggal ya. Ditambah lagi dengan sholat sunnah ya, supaya amalan sholat kita semakin sempurna ya. Setelah Yaumul Hisab, perhitungan, maka kemudian beralih ke Yaumul Mizan atau penimbangan ya, hari penimbangan amal baik. Amal baik kita berapa, amal buruk kita berapa, ditimbang mana yang beratnya. Kalau amal kebaikan kita lebih berat daripada amal keburukan kita, pasti masuk surga, yakin ya. Tapi kalau umpamanya amal buruk kita lebih berat daripada amal baik kita, tentu kita masuk kemana? Ya, ke neraka dulu ya, insya Allah ya. Semoga kita dan anak-anak bapak sekalian ya kan, nanti amalan pahala kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya. Amin sehingga bisa masuk surga insya Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Setelah Yaumul Mizan ya, itu sudah ditimbang, maka selesailah pada saat itu. Maka penentunya bisa masuk surga atau neraka adalah tergantung mana yang lebih berat amalan kita, atau kebaikan atau keburukan itu ya. Baik anak-anak sekalian, itu materi kita pada kali ini ya, semoga bermanfaat. Silakan kalian baca-baca lagi ya tentang bab ini, yaitu iman kepada hari akhir. Boleh dibaca di LKS-nya atau di buku yang Bapak kasih secara online. Tambah kasanah pengetahuan kalian, semakin kita banyak membaca, semakin banyak referensi, insya Allah akan semakin paham kita dan semakin meningkat iman kita, pengetahuan kita. Amin.
Karena sekalian untuk tugas minggu kali ini silakan diringkas, dirangkum materi kita pada kali ini ya secara singkat saja ya. Kemudian dipoto dan kirim ke Google Classroom ya. Baik, mari kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.